Paham atau bahkan sekadar membeli es teh di warung sebelah. Secara global, banyak produk yang plastik digunakan sebagai packaging atau pengemasan. Biasanya, packaging atau pengemasan ini menggunakan single-use plastik atau plastik sekali pakai. Ternyata, penggunaan plastik sekali pakai ini memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan, baik bagi ekosistem darat ataupun ekosistem laut. Plastik merupakan jenis polutan yang paling persisten di dunia. Proses penguraian plastik membutuhkan waktu yang cukup lama atau sekitar 100 tahunan. Saat kita berbicara mengenai plastik, seringkali kita melupakan dari mana plastik ini sebenarnya berasal. Hampir semua plastik berasal dari bahan seperti etilen dan propylen yang terbuat dari bahan bakar fosil seperti minyak dan gas bumi. Proses inilah yang membuat plastik mampu menghasilkan miliaran ton gas rumah kaca. Sebagai contoh, dalam website resmi World Wildlife Fund Australia menyatakan bahwa setidaknya 4% dari produksi minyak bumi tahunan dunia dihasilkan untuk membuat plastik, dan 4% lainnya dibakar dalam proses pemurnian. Nyatanya, semakin banyak plastik yang kita buat, maka semakin banyak pula bahan bakar fosil yang kita butuhkan untuk membuatnya. Hal ini juga yang akan memperburuk terjadinya perubahan iklim dengan lebih cepat. Plastik juga memiliki pengaruh yang besar terhadap perubahan iklim. Dilansir dari laman Zero Waste Indonesia, perubahan iklim merupakan perubahan signifikan yang terjadi pada suhu, curah hujan, dan angin yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama, bisa dalam 1 dekade atau bahkan lebih. Perubahan iklim ini disebabkan akibat tingginya jumlah emisi karbon dioksida atau CO2 yang mampu menimbulkan dampak negatif seperti bencana alam, cuaca ekstrim, hingga kerusakan pada ekosistem laut. Dari proses produksi, konsumsi, hingga hasil pembuangannya, plastik ternyata menghasilkan emisi karbon yang tinggi. Hal ini tentu berkontribusi secara langsung terhadap perubahan iklim. Pertama, dari segi produksi, plastik terbuat dari minyak dan gas bumi yang diekstrak dari dalam perut bumi. Selanjutnya, bahan ini dikirim ke tempat pengolahan untuk melalui proses pemurnian, sehingga mendapatkan turunan minyak dan gas bumi lainnya. Salah satunya yaitu nafta, yang merupakan bahan baku pembuatan plastik. Kemudian, nafta diolah menjadi pelet atau resin plastik yang membutuhkan energi dengan hasil emisi karbon sebesar 1.781 juta metrik ton CO2. Selanjutnya, pelet atau resin ini akan dikirim ke tempat percetakan plastik yang membutuhkan suhu tinggi dengan hasil emisi karbon sebesar 535 juta metrik ton CO2. Kedua, dari segi pengolahan atau daur ulang plastik juga memerlukan energi besar yang mampu menghasilkan emisi karbon cukup tinggi. Selain itu, tidak semua plastik dapat didaur ulang. Jika plastik dibakar dengan insinerator, akan memberikan dampak lingkungan yang lebih besar dibandingkan dengan didaur ulang. Proses pembakaran ini nantinya akan menghasilkan gas emisi hingga 5,9 juta metrik ton CO2. Sejak tahun 1950 hingga 2018, sebanyak 6,3 miliar ton plastik telah diproduksi di seluruh dunia, di mana 9% dan 12%-nya telah didaur ulang dan diinsinerasi dengan baik. Seperti pepatah yang mengatakan, apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Limbah plastik juga berlaku demikian. Sampah plastik yang berakhir di lautan mampu mengancam keseimbangan ekosistem laut. Hal ini disebabkan dari penguraian plastik yang membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu ratusan hingga ribuan tahun berikutnya. Setiap tahunnya, sekitar 500 miliar kantong plastik yang telah digunakan, sebanyak 13 juta tonnya dibuang ke lautan. Jumlah ini mampu membunuh sekitar 100.000 biota laut. Sebagai contoh,
Cuplikan video yang diambil oleh ahli biologi konservasi laut, Christine Friedman. Christine Friedman menemukan penyu yang tersangkut sedotan plastik sebesar 10 hingga 12 cm di dalam lubang hidungnya. Contoh lainnya yaitu sampah plastik yang tidak sengaja dimakan oleh paus sperma yang akhirnya mati terdampar di Wakatobi pada 18 November 2018 lalu. Kematian paus ini diduga akibat memakan banyak sampah yang terdampar di lautan. Plastik dapat terurai menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai mikroplastik melalui proses biodegradasi, panas, sinar matahari, ataupun air. Mikroplastik ini menimbulkan risiko yang berbahaya bagi ekosistem laut dan sulit sekali untuk dibersihkan. Bayangkan saja apabila ikan-ikan di lautan memakan mikroplastik. Jika nantinya ikan ini kita makan, maka dalam tubuh kita juga akan mengandung mikroplastik dong. Hal ini berarti kita turut memakan apa yang semula kita buang. Kita malah memakan mikroplastik. Secara global, sekitar 311 juta ton plastik telah diproduksi di tahun 2014 dan diekspektasikan akan meningkat 2 kali lipat selama 20 tahun berikutnya, bahkan bisa mencapai 4 kali lipat di tahun 2050. Lantas, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah dampak sampah plastik terhadap lingkungan, baik di darat ataupun di laut? Dilansir dalam website World Climate Connection, studi tahun 2011 dari Badan Lingkungan Inggris meneliti mengenai dampak lingkungan siklus hidup dari tas yang berbeda-beda, seperti kertas, plastik, dan tote bag, yang banyak digunakan di toko makanan di Inggris. Nah, studi ini menemukan bahwa kunci untuk mengurangi dampak dari pemanasan global dengan menggunakan kembali tas tersebut sebanyak mungkin. Akan tetapi, lamanya tas yang digunakan tergantung pada bahan pembuatnya. Sebagai contoh, kantong kertas dan tote bag masing-masing digunakan selama 3 dan 131 kali untuk memastikan potensi pemanasan globalnya lebih rendah daripada kantong belanjaan plastik biasa. Berdasarkan hal ini, akan lebih baik jika kita mampu mengurangi penggunaan plastik dan menggantinya dengan penggunaan barang yang ramah lingkungan. Perubahan kecil apapun akan memiliki dampak yang besar jika kita bersama-sama mampu konsisten dalam melakukan perubahan tersebut. Menurut kalian, apa pendapat kalian setelah kalian menonton tadi? Apa pendapat kalian? Kenapa? Jangan membuang sembarangan sampah plastik. Betul, satu betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi? Bolehkah kita terus-terusan jajan dengan kemasan kantong plastik? Kenapa? Ketika plastiknya sudah banyak, bagaimana? Apa yang terjadi? Buminya isinya plastik kabel. Lalu apa yang akan terjadi, Irsyad, kalau buminya isinya plastik semua? Apa yang akan terjadi kalau buminya isinya plastik semua? Bagus sekali, tepuk tangan. Maksudnya seluruh tempat di bumi ya tercemari oleh sampah. Sampah kalau kena apa? Sampah plastik kena sinar matahari itu akan menghasilkan zat-zat yang berbahaya.
mewadahi berbagai macam jajanan saatnya dengan plastik. Apa baik? Berbagai macam. Bayangkan berapa sampah yang kita ciptakan dalam satu hari. Satu hari. Dikalikan 30 hari sebulan, banyak sekali. Betul? Lalu bagaimana nanti
Kenapa sampah plastik berbahaya? Siapa yang tidak kenal plastik? Hampir semua barang yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari terbuat dari plastik, seperti kemasan makanan, botol minuman, kantong belanja, mainan, peralatan rumah tangga, elektronik, sampai kendaraan. Lengkap ya? Bahan plastik memang bahan yang cocok dibuat bermacam barang, karena ekonomis alias murah, ringan, tahan lama, dan mudah dibentuk. Tapi ternyata di balik manfaatnya, plastik itu membawa banyak efek samping yang berbahaya loh. Dan lagi, karena plastik ada di mana-mana, bahaya yang dibawanya juga menyebar di mana-mana. Bayangkan, bahan kimia berbahaya plastik sudah ada di dalam tubuh kita sendiri. Lalu kalau sudah begitu, apakah berbahaya bagi kesehatan? Ya jelas dong, banyak sekali penyakit berbahaya seperti kanker dan cacar janin yang dapat diderita jika kita terus-menerus terpapar racun plastik. Wah, pokoknya menyeramkan sekali bahaya sampah plastik ini. Makanya, kita harus tahu ya apa itu plastik, kenapa bisa berbahaya, dan apa saja dampaknya jika tidak dikelola dengan baik. Plastik dibuat pertama kalinya pada tahun 1862 oleh Alexander Fox. Waktu itu bahannya alami, yaitu berupa selulosa dan diberi nama vaksin sesuai nama penciptanya. Tapi vaksin kurang diminati karena harganya yang mahal. Para ilmuwan akhirnya terus berusaha untuk mengembangkan bahan plastik. Sampai pada tahun 1907, seorang ahli kimia Amerika, Leo Henry Baekeland, berhasil membuat plastik sintetik pertama dari minyak bumi yang dinamai dengan bakelite. Dari sini, berbagai jenis plastik sintetik lainnya ditemukan dan dibuat untuk berbagai keperluan. Kata plastik sendiri berasal dari bahasa Yunani plastikos, yang berarti lentur dan mudah dibentuk. Untuk digunakan, biji plastik dicampur dengan berbagai bahan aditif atau bahan tambahan untuk meningkatkan manfaatnya. Plastik akhirnya terus berkembang pesat karena memiliki banyak keunggulan. Ringan, tahan lama, anti karat, tahan air, murah, dan praktis. Maka dalam waktu singkat, plastik menjadi idola baru menggantikan logam dan kayu untuk berbagai kebutuhan. Pada tahun 1959, ilmuwan asal Swedia Sten Gustaf Thulin membuat kantong plastik untuk menggantikan kantong kertas. Tujuannya agar lebih ramah lingkungan karena pembuatan kantong kertas harus mengorbankan batang pohon. Selain itu, pembuatan kantong plastik juga memerlukan energi yang lebih rendah. Semakin lama penggunaan plastik semakin meningkat karena industri semakin maju dan jumlah manusia semakin banyak. Sayangnya hal ini tidak diimbangi dengan kebiasaan dan kesadaran lingkungan yang baik. Kini orang-orang menggunakan plastik hanya untuk sekali pakai dan setelahnya langsung dibuang. Kantong kresek, botol atau gelas plastik minuman, plastik kemasan, dan sedotan, semuanya terbuat dari plastik. Hasilnya, sampah plastik menumpuk dan tersebar di mana-mana. Beberapa jenis sampah plastik sebenarnya bisa dimanfaatkan kembali jika penanganan dan pengolahan sampah dilakukan dengan baik. Ada yang bisa dilebur dan dibuat plastik kembali atau benda lainnya. Ada yang dijadikan bahan campuran aspal, ada juga yang diolah menjadi bahan bakar. Namun di Indonesia sendiri, baru sekitar 10-15% sampah plastik yang diolah kembali. 60-70% tertimbun di tempat pembuangan akhir dan sisanya terbuang ke lingkungan. Bahkan sekitar 50% sampah yang ditemukan di laut adalah sampah plastik. Mengapa ini berbahaya? Karena plastik merupakan bahan yang sulit terurai secara alami di lingkungan. Kalau kamu membuang plastik hari ini, maka sampai kamu memiliki cucu atau bahkan cicit, sampah plastik tersebut masih ada atau bahkan tetap utuh. Plastik membutuhkan waktu puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun untuk bisa terurai di lingkungan. Sebelum terurai, volume plastik yang menyebar di mana-mana menimbulkan banyak masalah bagi lingkungan dan makhluk hidup. Udah? Nah, berarti sekarang kamu sudah tambah pemahaman? Ya. Perlu Bu Lintang ini putarkan lagi? Sudah cukup? Nanti kalian akan Bu Lintang berikan tugas kalian untuk apa? Memahami video tadi dituliskan dalam bentuk apa? Sesuai dengan gaya belajar kalian. Boleh pakai gambar, boleh pakai apapun. Nanti hari Senin akan Bu Lintang minta kalian untuk apa? Setiap kelompok
videonya akan Bulintang kirimkan ke grup WA supaya bisa kalian pelajari. Bagi yang gaya belajarnya dengan menulis, bisa ditulis informasi yang ada di video itu. Jelas ya? Bagi yang gaya belajarnya visual, bisa digambar. Bagi yang gaya belajarnya kinestetik, bagaimana? Kamu bisa berlatih dengan gerakan-gerakan. Ada pertanyaan? Diubah dulu jadi gerakan, baru dituliskan dalam bentuk kata-kata. Nanti hari Senin setiap kelompok berlatih untuk mempresentasikan. Jelas? Yang paling bagus presentasinya, Bintang berikan kesempatan untuk menyampaikan di depan kelas. Setelah itu apa? Kalian akan Bintang minta untuk mengajarkan ini kepada teman-teman di kelas lain, yaitu kelas 2, 3, 5, dan 6. Jelas? Kelas 1 tidak? Biarkan saja, biarkan, kan ada kita membawa materi, kita membawa ilmu. Kalau mereka tidak mau terima, ingat kata Bintang, tidak ada yang bisa menolong mereka kecuali diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali diri kita sendiri.